Selamat pagi teman-teman, semoga kita semua senantiasa sehat, makmur, dan dalam berkat Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Di pagi hari ini saya akan memprediksi, melihat, mengintip berita yang sedang viral, yaitu Papa Gideon dengan Nagita Slavina. Di mana Nagita Slavina ini sedang diterpa berita pemberitaan yang ada hubungannya dengan papa kandungnya, yang konon papa kandungnya ini sedang menderita sakit kejiwaan dikarenakan ada sesuatu kondisi sarafnya yang kurang sehat, seperti itu aja ya. Di sini nanti akan saya lihat pemberitaan ini kan sedang bergulir, yang ada yang begini, yang begitu, sehingga menimbulkan pro dan kontra di fansnya Nagita, juga di hatersnya. Dan itu sesungguhnya hal yang biasa dalam dunia entertain, karena yang namanya public figure, apa yang dilakukan, kehidupan pribadinya dan lain sebagainya akan selalu disorot oleh pemberitaan. Namun sebelumnya akan saya ceritakan sekelumit kisah keluarga saya. Dulu saya mempunyai kakek nenek dari almarhum bapak saya, dimana kakek nenek ini sudah tua, nggak mau diikut dengan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini sudah mengajak mereka berdua untuk ikut, yang kebetulan rumahnya ini nggak begitu jauh. Namun kakek nenek saya ini nggak mau ikut anak-anaknya, padahal sudah tua usianya, juga sudah sakit-sakitan. Di sini anaknya jadi repot ya, kalau ikut di rumah kan lebih enak ngawasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah pisah rumah, itu agak kesulitan untuk memantau. Hingga pada akhirnya si nenek ini meninggal, baru si kakek ini mau ikut anak-anaknya. Dan itu pun ada sebuah kejadian yang kadang-kadang membuat kita juga gimana ya, yang namanya beda pemikiran, yang namanya usia muda dengan usia kakek-kakek, itu tentu daya pikirnya kakek-kakek ini sudah melemah. Kakek saya ini sudah melemah maksudnya. Karena yang namanya usia, sekalipun semangat kita masih tinggi, tapi yang namanya raga fisik kita ini akan mengalami penurunan. Kenikmatannya itu akan dikurangi sedikit demi sedikit sesuai dengan usia kita nantinya. Kakek saya juga demikian. Dia agak lupa ingatan, juga dia semaunya, sehingga kadang-kadang ini anaknya bingung. Tentunya rumah anaknya satu dengan yang lain itu sekalipun beda desa, tapi bisa dikatakan berdekatan, nggak sampai jauh. Lah kakek saya ini kadang-kadang itu manggil bajak sendiri, nggak pamit ke bapak ibu saya. Terus kok nggak ada, bingung lah di rumah. Akhirnya telepon ke saudara satunya, ngecek-ngecek, ternyata ada di salah satu rumah tante saya. Di rumah tante saya juga begitu, manggil bajak lagi, pindah ke rumah anaknya yang lain tanpa pamit dulu. Dan di sini anak-anak sudah memahami, jadi tidak menyalahkan satu sama lain, karena memang yang namanya usia semakin tua akan semakin daya ingatnya akan melemah. Kondisi kejiwaannya juga akan melemah. Jadi seperti anak kecil lagi. Di sini kita sebagai keluarga harus sabar, harus telaten untuk merawatnya. Ini kalau dalam kondisi kejiwaan yang normal ya, seperti kakek saya sudah seperti itu. Daya ingatnya melemah dan kadang-kadang berbuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Jadi bisa kita bayangkan ya, seorang orang tua yang mempunyai daya ingat yang sudah melemah tapi semangatnya masih tinggi, tentunya itu akan ada sebuah gesekan dalam perilakunya. Apalagi kalau seseorang itu menderita gangguan kejiwaan, pasti akan sedikit susah untuk merawatnya, susah untuk mengawal. Dan menurut pemberitaan, Papa Gideon ini sudah menderita sakit semenjak lama. Ini yang saya baca, yang saya lihat dari pemberitaan waktu Mama Rita dan Nagita memberi klarifikasi, yang saya tangkap seperti itu, jika Papa Gideon ini sudah menderita lama tentang gangguan kejiwaan. Dan konon katanya sudah males minum obat. Yang namanya orang minum obat itu kadang-kadang juga males loh ya. Setiap hari minum itu, setiap hari minum itu. Lama-lama akhirnya
males lah seperti itu. Namun dengan tidak minum obat ini, jadi emosinya nggak bisa terkontrol lagi, sehingga bisa menyebabkan uring-uringan tanpa sebuah sebab seperti itu. Karena orang-orang yang seperti ini ada di dunianya masing-masing. Nah, di sini nanti akan saya lihat bagaimanakah kondisi kejiwaannya Papa Gedeon dan apa yang sudah dilakukan Nagita Slavina kepada keluarga ini, maksudnya kepada papanya. Semoga dengan ulasan di channel saya ini, melalui kartu tarot ini, bisa menjembatani hubungan papa dan anak, bisa menjembatani antara pandangan-pandangan haters dan fansnya, sehingga tidak terjadi pro dan kontra, bisa membuat pikiran kita menjadi terbuka, menjadi pencerahan, sehingga tidak terlalu negatif thinking pada kehidupan seseorang. Baiklah, ini saya kojok dulu. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tombol lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Satu. Berubah-ubah, dilambangkan jalan bercabang dua. Jadi emosinya kadang naik, kadang turun seperti itu. Ini kesuksesan, kehilangan, spiritual, cinta, membutuhkan cinta dia. Jadi seperti ini artinya. Simbol jalan bercabang dua, yang artinya kondisi kejiwaan Papa Gedeon sekarang ini memang harus diperhatikan. Namun gak begitu parah kok. Kalau saya lihat ini tidak begitu parah. Jadi masih dikatakan agak sakit. Dan itu dilambangkan dengan jalan bercabang dua ini. Dimana Papa Gedeon ini tidak bisa memanajemen emosinya. Kadang-kadang emosinya terlalu tinggi, kadang-kadang habis tinggi terus menangis seperti itu. Ini ya yang dilambangkan dengan jalan bercabang dua. Kemudian di sini ada simbol menara. Menara ini lambang dari kesembuhan. Namun untuk mencapai menara, dari menara dasar ke atas ini harus naik tangga, harus bekerja keras, harus berusaha keras seperti itu. Jadi untuk kesembuhan Papa Gedeon ini harus telaten, harus perawatan, rajin minum obat, jaga kesehatan seperti itu ya, yang dilambangkan. Untuk naik ke menara atas ini perlu naik tangga sedikit demi sedikit, yang artinya untuk mencapai sebuah kesembuhan Papa Gedeon ini harus berusaha sekuat mungkin, berusaha keras, ada niat untuk sembuh. Ini ya yang dilambangkan ini. Namun di samping menara ini ada simbol burung, yang artinya kesehatan yang menurun. Nah ini yang perlu diperhatikan kartu 3 ini. Ini jalan bercabang dua, ini menara, ini burung. Harapannya Papa Gedeon ini bisa sembuh. Namun di sini kartu kesembuhan ini diapit 2 kartu yang enggak bagus, yang negatif. Jadi mungkin Papa Gedeon ini sudah bosan minum obat, merasa enggak sakit, sehingga dia mengabaikan keharusannya untuk minum obat. Capek semacam itu ya. Sehingga hal itu membuat kesehatannya menurun, menghilang. Kestabilan emosinya menjadi menghilang dikarenakan nggak mau minum obat, mengabaikan anjuran dokter. Jadinya kesehatannya mengalami penurunan ini ya. Dan itu perlu kesadaran. Jadi kesadarannya itu harus dibangkitkan. Akan tetapi yang namanya orang yang sudah menderita seperti ini, bagaimana bisa membangkitkan kesadaran? Itu akan sulit. Jadi kesadaran ini harus dimiliki orang-orang di sekitarnya. Jangan menuntut Papa Gedeon ini untuk begini dan begitu, karena memang orang yang sakit itu tidak bisa berpikir ke arah sana. Yang sehat harus bisa mengerti kondisi Papa Gedeon ini, yang dilambangkan dengan spiritual. Karena sesungguhnya Papa Gedeon ini membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya.
yang disimbolkan love ini. Tapi pemberitaannya terlalu menggiring. Kalau Nagita ini begini, mengabaikan dan lain sebagainya karena sudah terpengaruh oleh omongan Papa Gedeon. Walaupun Nagita sudah memberi klarifikasi, namun nggak ada salahnya kita cek melalui kartu tarot ini. Semoga bisa memberi wawasan, masukan buat kalian, para fansnya atau para hatersnya, untuk selalu bisa menjaga komentar ya. Ini saya pojok dulu untuk Nagita. Ini tentang kondisi Nagita untuk saat ini. Setelah ada pemberitaan tentang papanya. Ada simbol beruang yang artinya sebuah kondisi yang bisa memicu adanya sebuah masalah. Kemudian di sini ada simbol burung, simbol kehilangan, dan di sini ada simbol spiritual. Sini ada simbol prajurit dengan bawa pedang, dan di sini ada simbol wanita. Yang artinya seperti ini. Kondisi saat ini setelah berita ini mencuat, membuat adanya sebuah masalah dalam kehidupan Nagita Slavina ya, bukan rumah tangganya, dalam kehidupan Nagita Slavina. Karena bagaimanapun ada kaitannya antara ayah dan anak. Apalagi ayahnya sudah mengatakan dan menyangkut ada nama Nagita di situ. Sehingga hal itu membuat sedikit banyak menjadi kepikiran Nagita. Yang dilambangkan beruang ini menjadi masalah dalam kehidupan Nagita untuk saat ini. Namun puji syukur masalah ini nantinya bisa diatasi. Yang dilambangkan burung, masalah ini akan menghilang seiring waktu. Dan simbol spiritual ini yang artinya merenung ke dalam, berhati-hati dalam menyikapi dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun beliau ini adalah papa kandungnya, sehingga apapun yang dilakukan Nagita jangan sampai menjelekkan, menjatuhkan papanya. Dan itu sudah dilakukan Nagita dengan bagus saat klarifikasi. Dan pada akhirnya pemberitaan ini akan sedikit demi sedikit melemah karena kehati-hatian Nagita dalam memberi klarifikasi. Kemudian di sini ada simbol prajurit ini. Apapun yang sudah dilakukan, sekalipun sudah membuat klarifikasi dan bisa membantu untuk meredakan permasalahan itu, namun bagaimanapun tetap ada kepikiran tentang masalah ini ya. Jadi Nagita ini sekalipun sudah memberi klarifikasi, sudah sedikit ada pemberitaan yang menurun dan lain sebagainya, namun bagaimanapun masih ada kepikiran tentang permasalahan tersebut. Ini simbol Nagita yang menghadap prajurit ini. Jadi di depan Nagita ini ada sebuah permasalahan yang harus dijalani, yang harus dihadapi, yang berkaitan dengan kondisi papa kandungnya. Dan permasalahan itu sekalipun sudah diklarifikasi, namun tetap menjadi kepikiran dalam kehidupan Nagita Slavina ini ya. Kemudian akan saya lihat, saya ambil 5 kartu lagi, apakah nantinya kehidupan Nagita dengan papanya ini bisa damai kembali. 1. Proses perjalanan. 2. Ada jalinan, tapi ada kabar buruk juga. Ada simbol bintang, ada simbol kunci. Jadi untuk kedepannya apakah mereka bisa menjalin sebuah kedekatan kembali seperti dulu-dulu kala, itu tergantung dari kedua belah pihak masing-masing ya. Di sini ada proses perjalanan yang disimbolkan perahu. Di belakang perahu ini ada jalinan cincin, karena mereka berdua ini kan saudara, ayah dan anak. Jadi ada kaitan hubungan keluarga. Di sini juga ada kabar buruk
Namun di belakang kabar buruk ini ada maksudnya ada bintang di tengah malam dan simbol kunci, yang artinya kondisi yang seperti sekarang ini yang mungkin agak memanas dikarenakan papanya sudah bicara seperti itu. Pada akhirnya kondisi yang memburuk ini yang dilambangkan 3 kartu ini akan bisa membaik sedikit demi sedikit seiring waktu, yang dilambangkan bintang di tengah malam, sebuah ketenangan hidup. Akan tetapi di sini belakangnya ada simbol kunci, yang artinya semuanya itu kembali lagi kepada diri mereka masing-masing. Bagaimana berupaya untuk bisa menjalin kedekatan, bagaimana berupaya untuk bisa ada komunikasi dan lain sebagainya. Setelah papanya mengalami pemberitaan yang seperti ini, mereka berdua ini semuanya itu tergantung kepada diri mereka masing-masing, terutama tergantung pada Nagita Slavina. Karena kalau kita menuntut atau mengharapkan sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh papanya, kayaknya itu sesuatu harapan yang sulit untuk digapai, karena papanya ini kan sakit ya. Jadi harapannya itu harus dari pihaknya Nagita. Jadi kuncinya ini tergantung dari Nagitanya, bagaimana dia bisa menjalin kedekatan kembali dengan papanya. Sekalipun sebenarnya sudah dekat loh ya, namun karena masalah yang sudah naik saat ini membuat bagaimanapun ada sedikit jurang di antara hubungan mereka berdua. Jadi harus ada inisiatif, harus ada niatan, harus ada keinginan berusaha untuk mempersatukan kembali dalam hubungan mereka berdua, lebih memperhatikan lagi dan lain sebagainya. Semuanya itu tergantung pada Nagita. Kenapa saya bilang tergantung pada Nagita? Dikarenakan kalau kita berharap sesuatu yang baik dari seseorang yang sakit, itu akan sangat sulit ya. Karena dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri aja dia harus berusaha. Bagaimana mungkin kita menuntut seseorang ini mengerti? Jadi yang harus berusaha itu adalah dari pihaknya Nagita. Bagaimana dia semakin memperhatikan ayahnya, semakin sering berkomunikasi di sela-sela kesibukannya dan lain sebagainya, yang dilambangkan simbol kunci ini. Seperti yang terjadi yang pertama kali itu, sesungguhnya papanya ini membutuhkan kasih sayang yang lebih dari biasanya. Ada simbol love tadi itu. Jadi kasih sayang yang lebih dari orang-orang yang dicintainya. Kalau mungkin sekarang kasih sayangnya 50%, minta dinaikkan menjadi 90%. Tapi ya harus kita sadari yang namanya anak itu punya aktivitas sendiri-sendiri, tidak seperti waktu belum menikah sehingga lebih bisa dekat dengan orang tuanya. Berhubung anaknya sudah punya anak, sudah punya suami, sudah punya pekerjaan, otomatis waktu memperhatikan orang tuanya itu agak sedikit mengalami penurunan, dan itu harus difahami. Semoga saja hubungan Nagita dengan papanya bisa membaik kembali, papanya bisa cepat sehat, dan Nagita tetap selalu berusaha untuk menjalin komunikasi yang lebih intens kepada papanya. Lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan berita yang lain.